teman-teman, video ini akan membahas tentang pemahaman mahasiswa Kristen mengenai ajaran Allah menurut Alkitab. Di segmen kali ini, kita membedah dua hal utama, yaitu keberadaan Allah dan sifat-sifat Allah. Berikut penjelasannya. Oke, kita mulai dari keberadaan Allah. Apa saja poin kuncinya? Pertama, Allah adalah roh. Artinya dia tidak dibatasi fisik, tempat, atau waktu, sehingga kita harus menyembahnya dalam roh. Dia juga esa atau tunggal. Tidak ada kejamakan dalam dirinya, jadi kita dilarang untuk menyembah Allah yang lain. Apakah berarti Allah itu abstrak? Tentu tidak. Allah itu pribadi. Dia punya perasaan, bisa mengasihi, menyesal, bahkan murka. Dia juga kekal dan tidak berubah, baik karakter maupun janjinya tetap sama selamanya. Lalu, seberapa besar kuasanya? Sangat tak terbatas. Allah Maha Kuasa, sanggup melakukan apa saja, termasuk atas kematian. Allah Maha Hadir, selalu hadir di setiap musim hidup kita. Allah Maha Tahu, Dia tahu segala pikiran dan masa depan kita. Intinya, Allah tidak terbatas oleh pikiran manusia. Sekarang, kita masuk ke sifat-sifat Allah. Apa bedanya dengan keberadaan Allah? Sifat ini lebih ke karakter moral Allah. Fondasinya adalah Allah Maha Kudus. Dia suci, murni, tanpa dosa. Karena kekudusan inilah kita tetap terikat dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bagaimana cara Dia memerintah dunia ini? Dengan dua sisi. Dia Maha Benar atau tidak pernah salah, dan Maha Adil atau menghukum dosa tanpa pandang bulu. Tapi Dia juga Maha Kasih. Kasih adalah sifat pokoknya yang diberikan bagi dunia. Dan terakhir, Dia itu Allah baik yang penuh kemurahan serta Maha Setia. Dia setia menepati janji dan melindungi umatnya dalam segala percobaan. Jadi, Allah itu Maha Kuasa dan Kudus, tapi di saat yang sama Dia adalah pribadi yang baik dan setia. Pemahaman teori inilah yang menjadi dasar kita untuk menganalisis jawaban teman-teman mahasiswa di bab selanjutnya. Pernahkah kita bertanya, apakah teologi yang kita pelajari di gereja atau kampus hanya berhenti sebagai pengetahuan di kepala atau benar-benar turun ke hati dan mewujud dalam tindakan? Dalam mini riset kali ini, kami menelusuri pertanyaan tersebut secara mendalam. Kami mewawancarai 5 mahasiswa Kristen dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Medan, yaitu narasumber berinisial S, Y, M, V, dan T. Tujuannya sederhana namun esensial. Kami ingin melihat bagaimana pandangan spesifik tiap individu ini tentang Allah dan bagaimana itu mengubah hidup mereka. Mari kita bedah hasil analisisnya. Siapakah Allah bagi mahasiswa? Pertama, mari kita lihat fondasi iman mereka. Dari hasil wawancara, narasumber S dan Y secara spesifik menekankan peran Allah sebagai sang pencipta segala isi bumi. Namun, pemahaman ini tidak berhenti di situ. Narasumber M dan V menambahkan dimensi yang lebih intim. Bagi mereka, Allah adalah Bapa dan Juru Selamat. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan sekedar kekuatan besar, tetapi juga pribadi yang memiliki perasaan. Bagi saya, Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dari baik dan segala isinya. Yang kami yang percaya itu Allah itu yang memulai semua raja dan segala raja. Lalu, bagaimana dengan konsep Tritunggal? Menariknya, narasumber M menggunakan analogi peran, seperti seorang ayah yang juga bisa menjadi suami dan teman. Sementara itu, narasumber Y menggunakan analogi matahari yang memiliki benda panas dan cahaya, namun tetap ada satu kesatuan. Dari sini terlihat, meskipun penjelasannya sederhana, narasumber T dan M sangat meyakini bahwa di balik kekuasaannya, Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil, terutama dalam hal pengampunan dosa. Kalau kita memahami matahari itu memiliki panas dan juga cahaya. Tetapi matahari itu tidak perlu sampai ke bumi untuk menyampaikan panas dan cahayanya itu. Seperti itulah Allah dalam konsep sederhananya. Pemahaman akan Allah tadi memengaruhi cara pandang mereka terhadap diri sendiri. Narasumber S dan Y menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan khusus, yaitu memegang mandat untuk memelihara bumi. Jadi, hidup bukan kebetulan. Namun, realitas dosa juga disadari betul. Narasumber Y memberikan gambaran yang dalam.
Dosa adalah pemutus tali hubungan antara manusia dan pencipta. Disinilah narasumber M menekankan konsep inkarnasi, bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa itu. Yang menarik di era digital ini, narasumber S dan Y menyoroti bahwa akses terhadap suara Allah semakin mudah lewat Alkitab di gawai mereka. Bagi S dan Y, itu bukan sekedar aplikasi, melainkan jembatan komunikasi hidup dengan Sang Pencipta. Sekarang, mari kita lihat buktinya dalam kehidupan nyata di kampus. Teologi ini berubah menjadi integritas. Narasumber M memberikan contoh konkret tentang kejujuran dalam hal kecil, seperti tidak mengambil hak teman, misalnya makanan, karena sadar akan perintah jangan mengingini. Kejujuran kecil inilah benteng moralnya. Lalu, bagaimana saat menghadapi ketidakadilan? Narasumber T pernah dituduh tidak adil saat menjadi bendahara kelas. Respons T sangat mengejutkan. Ia memilih mengampuni, meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun. Dalam hal belajar, narasumber V menjadikan kasih Allah sebagai motivasi untuk belajar dengan sukacita. Sementara itu, narasumber S memegang prinsip ora et labora, dan narasumber Y selalu merujuk pada Yakobus 1 ayat 5 untuk meminta hikmat Tuhan, sadar bahwa kecerdasan otak saja tidak cukup. Selanjutnya, kebetulan aku bendahara di kelas, dan aku sempat kayak di istilahnya apa ya, salah-salahnya kayak gitu lah. Tapi aku tetap kayak mengasihi orang-orang yang menuduh aku gitu. Di lingkungan sosial Unimed yang majemuk, kesadaran identitas sangat kuat. Narasumber M secara spesifik merasa bertanggung jawab untuk membersihkan stigma negatif tentang Kristen dengan menjadi teladan kebaikan. Sikap toleransi juga sangat kental. Narasumber S dan V menekankan bahwa kasih tidak boleh memandang latar belakang agama atau suku. Narasumber T membuktikannya lewat aksi nyata di panti asuhan. Bahkan, narasumber Y memiliki pandangan unik bahwa iman dan budaya bisa berjalan beriringan. Ia percaya bahwa kita bisa memuliakan Allah menggunakan kekayaan budaya lokal, seperti bahasa Batak, karena Yesus sendiri pun hidup dalam budaya saat di dunia. Beda agama itu menghormati dia kalau misal beda ajaran. Terakhir, kita masuk ke ranah pribadi. Saat menghadapi kegagalan, narasumber M punya prinsip iman yang menarik. Ibaratnya, kita harus lapar dulu baru bisa merasa kenyang. Artinya, M melihat rasa sakit dan kegagalan itu sebagai cara Tuhan membentuk karakternya menjadi lebih baik. Hal yang sama juga dialami narasumber Y. Saat dia ditolak masuk organisasi, ia tidak merasa hancur. Dia justru yakin itu cara Tuhan berkata, tempatmu bukan di sini, dan percaya Tuhan sudah siapkan tempat yang lebih tepat. Ketenangan hati seperti inilah yang juga dijaga oleh narasumber V dan T lewat rutinitas saat teduh mereka. Sebagai penutup, riset ini membuktikan satu hal penting. Bagi kelima teman mahasiswa ini, Tuhan bukanlah sekedar teori atau pengetahuan semata. Iman mereka sudah berubah menjadi gaya hidup nyata, membuat mereka berani jujur, bisa menghargai perbedaan, dan tangguh saat ada masalah. Iman mereka benar-benar hidup. Terima kasih.